sampai sini kita sudah pahami bahwa kalau kita menggunakan dua magnet atau dua pole atau satu pasang pole, maka motor ini bisa berputar jika kita berikan putaran awal dulu. Nah, ini tentu saja tidak praktis untuk kita gunakan di mesin sesungguhnya. Masa iya sih kita harus memutar dulu porosnya sebelum kita gunakan? Itu akan tidak praktis dan itu akan berbahaya kalau seandainya kita memegang dari komponen yang berputar itu. Nah, oleh karena itu kita harus cari cara supaya ketika kita pencet on, kita nyalakan ke power supply-nya, itu motor itu bisa berputar dengan sendirinya tanpa harus kita bantu untuk memutar. Nah, untuk melakukannya, maka kita perlu tambahan lagi magnet yang ada di sebelah sini dan sini. Nah, jadi nanti magnetnya itu akan berputar 90 derajat. Dari sini pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Nah, jadi dengan perputaran magnet yang 90 derajat, maka akan lebih mudah bagi rotor itu untuk mengikuti putaran magnetnya. Dibanding kalau hanya pakai dua, kan berputarnya dia 180 derajat. Itu lebih susah karena gaya tariknya itu 180 derajat saling berlawanan. Nah, kalau 90 derajat maka dia akan ada momen. Kalau tadi kalau 90 derajat, kalau misalkan 180 derajat kan dia tarik ke atas, kemudian dia tarik ke bawah karena tidak ada momen dan begitu cepat waktunya, maka sebelum dia sempat berputar dia sudah ditarik lagi yang utara. Nah, kalau ini kita kasih magnet lagi utara selatan. Nah, ini berarti selatan utara. Kalau kita bisa bikin magnet yang pertama dia adalah utara selatan gini, kemudian setelah ini dilanjutkan dengan utara selatan yang sebelah sini, maka ini akan ketarik, misalkan ini ke utara, ini selalu mengarah utara yang hitam ini. Ketika magnetnya itu pindah ke sini, maka dia akan putar sini. Nah, begitu ini sudah selesai, akan ini menjadi utara, tarik sini. Kemudian ini menjadi utara, ini menjadi utara. Nah, dengan cara ini maka kita bisa menghidupkan dan mematikan motor tanpa harus kita berikan bantuan awal. Nah, bagaimana cara kita membuat magnet yang ini, yang dua kutub lagi ini? Nah, kita harus membuat lilitan yang arahnya 90 derajat ya, di sini dan ke sini. Saya gambar dulu. Nah, ini sudah saya gambar lilitannya. Jadi yang awalnya tadi cuma 2, sekarang saya tambah lagi lilitannya 2. Nah, ini adalah kabel line PLN netral. Ini berarti kan arus nanti mengalir dari line ke netral dan sebaliknya dari netral ke line. Maksudnya line itu adalah ini yang kalau kita taspen itu kita nyala, kalau yang netral dia tidak nyala. Nah, saya tunjukkan sebentar. Nah, ini ada 2 kan, berarti ini listrik satu fasa, berarti satunya line, satunya netral. Nah, berarti yang nyala ya ini ya. Nah, ini berarti yang line, ini yang netral. Netral nggak nyala, berarti yang nyetrum itu adalah yang line. Ini sumbernya. Sekarang kita runut lagi magnet yang terjadi di lilitannya. Ini asumsikan kondisi ketika arus mengalir dari line ke netral. Nah, untuk yang hitam, lilitan yang hitam ini kan sama kayak tadi, berarti yang ini adalah yang utara, yang ini adalah selatannya. Nah, sekarang bagaimana yang biru, yang lilitan tambahan tadi? Berarti arus mengalir ini di cabang 2, satunya ke lilitan yang hitam, ini ada utara selatan, ini sambung ke sini, kita lihat ini. Berarti ini sini depan, ini belakang, ke depan, ke belakang, depan, belakang, terus lanjutkan ini sini juga sama, ke depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang, menuju ke netral, juga sama menuju ke netral. Nah, kita pakai aturan tangan kanan lagi. Ini berarti ini ya, berarti ini adalah utara.
utara ini selatan, tapi kita tulis yang sini aja karena yang berpengaruh terhadap poros adalah bagian yang sini dalam. Kemudian yang sebelah sini juga sama, ini di ini sini utara, sini selatan. Nah, jadi ketika tegangannya positif, artinya arus mengalir dari line ke netral, maka mana yang terjadi, ini utara, ini selatan, ini selatan. Nah, apa yang terjadi dengan poros? Poros tadi yang ini, yang kompas tadi ya, berarti yang hitam ini selalu menghadap utara. Ketika dia ada utara, misalkan lilitannya sama, besar kabelnya sama, jumlahnya sama, maka yang terjadi adalah total dari ditarik ke sini dengan jumlah sama, maka dia akan miring ke sini. Nah, begitu arusnya terbalik ya, berarti negatif itu artinya arus mengalir dari netral ke line, maka kutub magnetnya juga berubah. Berarti yang awalnya ke sini, ini utara, menjadi sini utara. Yang awalnya sini, ini utara, berarti dia inginnya bergerak 180 derajat. Tetapi karena itu terlalu cepat gerakannya, 180 derajat kan, maka ini juga sama kayak tadi, tidak bisa berputar kecuali kalau kita berikan putaran awal, karena ini 180 derajat. Ini utara, dia di tengah-tengah ini. Begitu berpindah, ini utara, pengennya ke sini, tapi karena terlalu cepat dia tidak sempat berputar. Ini udah kembali lagi ke utara. Nah, ini tidak menyelesaikan masalah, karena meskipun kita tambahi 2 kutub, tapi ini bisa kita anggap ini adalah, maksudnya 2 pol ya. Tadi kan ini 2 pol, kita tambah 2 pol, kan jumlahnya 4 pol. Tetapi ini sejatinya adalah tetap 2 pol. Karena apa? Karena ini adalah utara, ini selatan, ini digabung. Jadi utara, ini selatan, tetap menjadi 2 pol. Nah, bagaimana supaya ini bisa berputar ke sini? Jadi inginnya kita itu adalah, pertama magnetnya itu utara, ini belum terjadi magnet. Kemudian setelah ini mati magnetnya, ini timbul utara. Jadi gini, ini magnetnya mati, ini timbul utara. Magnetnya utara mati, ini jadi utara. Nah, jadi pengennya kita itu bergantian. Jadi yang pertama itu ini dulu, kemudian ini magnetnya hilang diganti dengan yang ini, magnetnya hilang diganti dengan yang ini, terus. Jadi ini bergantian. Kita pengennya itu tidak bebarengan. Jadi arus yang masuk ke lilitan itu pengennya antara yang lilitan yang hitam dengan yang biru itu berbeda urutannya, atau tidak dalam waktu yang sama, supaya bisa menghasilkan magnet yang seakan-akan berputar. Ini muncul magnet utara, dilanjutkan dengan utara, ini menjadi utara, kembali lagi utara. Nah, berurutan antara arus yang masuk ke yang hitam dengan yang biru. Nah, bagaimana cara kita mengatur supaya tidak terjadi di waktu yang sama atau saling berurutan? Maka kita bisa memasang sebuah kapasitor di sini. Ini kita pasang kapasitor. Ini kapasitor. Nah, apa efeknya kalau kita berikan kapasitor pada rangkaian ini? Nah, sebelum kita bahas efek rangkaian kapasitor pada lilitan, kita harus satu persatu membahas tentang apa itu kapasitor, apa itu induktor, dan apa itu resistor. Apa pengaruhnya jika kita kasih tegangan. Jadi bagaimana arus yang terjadi pada rangkaian yang memiliki kapasitor, rangkaian yang memiliki induktor, dan rangkaian yang memiliki resistor. Kita harus bahas satu persatu. Nah, ini nanti harus ada teori dulu ya sebelum kita bisa memahami rangkaian ini. Untuk memahami cara kerja komponen listrik yaitu kapasitor, induktor, dan resistor, maka kita perlu analogi listrik supaya bisa mudah dipahami. Dimana listrik ini akan kita samakan dengan fungsi dari sistem perpipaan. Nah,
baterai atau power supply itu bisa kita bayangkan itu sebagai pompa air. Kemudian resistor itu bisa kita bayangkan itu adalah keran atau katup. Induktor atau lilitan kumparan dalam motor listrik itu bisa kita anggap sebagai pipa yang panjang. Nah, sedangkan kapasitor itu bisa kita bayangkan itu adalah sebagai tangki air. Nah, sebelum kita membahas tentang motor listrik yang dialiri oleh listrik AC, maka kita perlu ketahui dulu bagaimana fungsi dari ketiga ini ya, resistor, induktor, kapasitor jika kita lalui arus listrik DC. Nah, antara induktor, kapasitor, dan resistor ini bisa menyebabkan beda fasa. Beda fasa itu seperti apa? Beda fasa itu adalah beda waktu antara input dan outputnya. Seperti ini contohnya. Ini untuk kasus yang tekan supply yang DC dulu. Ini ada sebuah baterai, kemudian ada sebuah switch, kemudian ada resistor. Nah, sistem elektrik ini kita bisa bayangkan sebagai fungsi sistem perpipaan sebagai berikut ya. Yang baterai itu adalah pompa air, kemudian resistor itu adalah keran. Nah, ini adalah kurva, ini waktu, kemudian yang atas sembunyi itu bisa tegangan dan arus. Nah, kalau kita on kan rangkaian yang ini, kita on kan switchnya, maka ini akan timbul arus dari baterai positif ke negatif. Tidak ada arus ke sini, boleh ke sini. Nah, kemudian kita ukur tegangan, kita pakai voltmeter untuk mengukur tegangan dari baterai. Dan kita punya ampere meter untuk mengukur I-nya yang melalui dari sistem ini. Nah, berarti sama aja dengan bahwa tegangan baterai itu adalah tekanan, kemudian I, arus listrik, itu adalah arus air yang keluar melalui keran. Nah, sedangkan nilai hambatan itu ditentukan oleh berapa besar bukaan keran. Nah, apa yang terjadi kita sebutkan di on kan stack gitu. Ini di T1 misalkan ya. Di T1 kita on kan saklarnya, maka tegangannya langsung naik ya, sesuai dengan VS ini, sesuai dengan tegangan sumber atau baterainya, langsung ke sini. Nah, demikian juga dengan arusnya juga akan muncul. Jadi naiknya antara arus dan tegangan itu dalam satu waktu, itu adalah namanya satu fase. Jadi tidak ada perbedaan fasenya. Nah, dengan demikian resistor itu tidak menyebabkan perubahan fase antara tegangan input dengan arus yang melaluinya. Nah, ini tegangan arus. Nah, besar kecilnya arus ini semakin besar, turun semakin bawah, ditentukan oleh nilai dari resistansinya atau hambatannya. Nah, sebagai contoh ini, semakin besar bukaannya, maka semakin besar arusnya. Artinya semakin besar bukaan berarti hambatannya semakin kecil. Dengan demikian semakin kecil hambatan, arusnya akan semakin besar. Begitu juga kalau kita tutup, semakin kita tutup, maka hambatannya itu semakin kecil, hambatannya semakin besar, maka arusnya semakin kecil. Nah, ini berlaku juga dengan resistor. Semakin besar hambatan, arusnya semakin kecil. Dan semakin kecil hambatan, arusnya semakin besar. Nah, itulah untuk resistor.